Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan ajaib, yang memberkati, yang menolong, sehingga pada sore hari ini kita boleh sama-sama menyatukan hati memuji sebagai Allah yang layak diagungkan. Kasih siapkan hati kita sepenuhnya kualitas kita kepada Tuhan sendiri. Terima kasih.
Benar, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah satu-satunya sahabat dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami ingin semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih, kami mau berdoa untuk ibadah kami. Engkau berotoritas atas ibadah kami. Engkau urapi setiap kami semua yang mengikuti ibadah ini Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun itu, yang mau mencoba-coba, yang mau mengganggu untuk perjalanan ibadah ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk beribadah, kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Bapa, Engkau setia. Seperti hati. Kita mau belajar untuk seperti Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia tak pernah ingkar janji dalam terima kasih ya. Haleluya. Sama-sama katakan dulu. Bapa setia, akan peninggalkan dan percaya Engkau milikku dan ku milikku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau milikku dan ku dalamku hatiku seperti
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu melawat kami, dan kasih-Mu mengubahkan hati kami, Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami Tuhan akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi kami semuanya dimanapun kami berada, dan kami serahkan Tuhan sarana prasarana jaringan yang kami pakai Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih, ucap syukur untuk hari ini. Ya, kita boleh sama-sama kembali di dalam ibadah bersama komunitas Pesat. Ya. Saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hati yang penuh belas kasihan. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ya, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya tidak akan membacakannya satu persatu, ya. Di sini adalah satu perikop yang di mana satu kejadian Matius diubahkan oleh Tuhan. Kronologi di mana prosesnya Matius yang sebelumnya seorang pemungut cukai, dia diubahkan oleh Tuhan, dia dirubah hidupnya, hatinya oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-13, ya, di situ dikatakan, saya bacakan ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ditekankan yaitu
yang prioritasnya adalah belas kasihan. Nah, di dalam kamus KBBI, belas kasihan itu adalah perasaan atau iba atau sedih melihat orang lain menderita atau muncul rasa iba. Nah, ketika saya buka di dalam terjemahan sederhana Indonesia, pada ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan begini, pergi dan pelajarilah maksud Allah ketika dia berkata, daripada memberi kurban hewan-hewan kepadaku, lebih baik kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Begitu juga aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar. Nah, ada satu penekanan yang berbeda ketika di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di situ dikatakan lebih baik kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ketika Tuhan berjumpa dengan Matius, Tuhan mau apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika belas kasihan itu bukan hanya sekedar memiliki rasa belas kasihan, tetapi bagaimana rasa itu bisa ditunjukkan kepada orang lain, sama halnya belas kasihan Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada Matius. Ayat yang pertama, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, ya, sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan Yesus di situ ada satu kejadian yang di mana Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada Matius. Ayat 9 saya bacakan dan ayat yang 10 begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, kata ikutlah aku, mungkin waktu itu Tuhan Yesus jalan-jalan, lihat Matius, ya mungkin dengan bahasa sederhananya, sambil menepuk pundaknya atau sambil menghampirinya, dikatakan, Matius, ayo ikut saya. Matius, ayo ikut aku. Nah, satu ungkapan kasih yang dilakukan oleh Tuhan waktu itu adalah mengajak Matius. Ayo Matius, ikut saya. Hal yang kedua adalah apa? Ungkapan kasih, belas kasihan kepada Matius ketika ia apa? Ketika ia mengunjungi Matius di rumahnya. Kunjungan Tuhan Yesus, ketika Yesus makan di rumah Matius, itu adalah suatu bentuk perhatian yang nyata yang mampu mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang dari yang salah ke arah yang benar. Ada seorang dokter, yaitu Dr. Jerimoto. Dia seorang psikiater. Dia menemukan pengaruh yang kuat ketika waktu itu kasus bunuh diri banyak terjadi di Amerika. Akhirnya dia melakukan riset, dia melakukan suatu tindakan hal yang mungkin sederhana sekali. Dia membuat yang namanya surat tanda kasih. Surat itu diberikan kepada setiap para pasien-pasien yang mencoba mau bunuh diri. Kepada para pasien-pasien yang tidak mau diobati di rumah sakit. Dia memberikan surat, bentuk kepedulian dia kepada para pasien-pasien tersebut. Kepada orang-orang yang putus harapannya. Kepada orang-orang yang mencoba mengakhiri hidupnya. Surat dengan kata-kata yang simpel, ia berikan. Dan setelah beberapa lama, dia melihat ternyata dalam bentuk satu tanda kasih itu aja, hanya melalui sepucuk surat, orang itu dirubahkan. Yang maunya bunuh diri, yang ketika waktu itu sudah hilang harapan, mereka dibangkitkan. Ada satu semangat, ada satu pengharapan yang baru, sehingga mereka tidak jadi bunuh diri.
Begitu juga di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kondisi Matius saat itu di dalam kehidupan lamanya, ketika Tuhan Yesus menghampiri dan mengunjunginya, itu mampu mengubahkan hidup lama Matius. Yang dimana sebelumnya seorang pemungut cukai yang hidupnya bersama dengan orang-orang berdosa. Tapi waktu itu dirubahkan oleh Tuhan. Hanya dengan satu sentuhan. Hanya dengan ketika Tuhan memberikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada Matius. Ketika saya melihat ya di Pesat Community ya, tim pesat yang ada di NTT, tim pesat yang ada di sana melakukan yang namanya trauma healing, yang melakukan bantuan di sana. Saya percaya ketika saya melihat foto-foto anak-anak ada 260 anak bahkan lebih. Ketika mereka diajak bernyanyi, bersukacita, kayak ada power kembali di dalam dirinya. Mungkin hal yang sederhana, ketika tim yang di sana mengajak, ayo kita bernyanyi. Itu menumbuhkan, membangkitkan rasa mereka. Mungkin mereka putus harapan, mungkin waktu itu mereka sedih kehilangan baik keluarga, tempatnya. Bahkan ketika saya melihat foto-foto beberapa tim yang di sana, rekan-rekan yang di sana memeluk anak-anak. Anak-anak itu membuka diri dan menangis. Hal yang kecil atau sederhana yang kita lakukan, tetapi dengan belas kasihan mampu memberikan dorongan, mampu memberikan semangat, mampu memberikan suatu harapan perubahan bagi seseorang. Begitu juga ketika Matius mendapatkan wujud dari belas kasihan Tuhan. Saya percaya juga ketika anak-anak korban bencana alam yang ada di NTT, mereka akan dipulihkan. Mereka mendapat kesejukan yang baru, mendapat suatu dorongan, mendapat suatu semangat yang baru. Karena apa? Karena ada belas kasihan yang nyata, wujud yang nyata, yang mereka terima. Hal yang kedua, bagaimana wujud dari belas kasihan itu adalah Tuhan Yesus mau membayar harga, mau berkorban. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Matius 9 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa, saya bacakan, ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana sikap orang-orang yang saat itu, ya, orang-orang Farisi melihat keberadaan Tuhan, yang dimana Tuhan itu seorang pemimpin, figur, tiba-tiba dia datang kepada orang yang berdosa. Ejekan, cemooh, itu yang akan Tuhan terima dari orang-orang sekitar mereka. Bahkan nama besar Tuhan, ya, sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai pemimpin, mungkin itu suatu pertaruhan yang besar. Bahkan di dalam mungkin pelayanan kita, ketika kita menunjukkan belas kasihan kita kepada setiap anak-anak, baik di FC, baik di TK, baik di dalam komunitas kita, mungkin kita juga dituntut yang namanya bayar harga, satu pengorbanan. Mungkin kita dapat memberikan waktu kita, ataupun materi kita, atau mungkin kita membayar harga seperti Tuhan, diejek, dijelek-jelekan. Tapi bagaimana pengorbanan itu, pembayaran harga itu yang harus dimulai. Ketika saya membaca Matius 9 ayat 9 sampai 13, saya teringat dengan apa yang saya alami. Saya bersyukur sekali ketika waktu itu saya SMA kelas 2, ya kelas 1, kondisi kehidupan kami, ya,
keluarga kami adalah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saya bersyukur melalui kakak saya, Tuhan mengirimkan satu malaikat menolong saya untuk saya boleh percaya kepada Tuhan. Seiring waktu, seiring tahun, karena kondisi keluarga kami itu di bawah rata-rata, ya. Kehidupan kami itu sangat kekurangan, mengharuskan kami semuanya hidup mandiri. Ketika kakak-kakak saya, abang-abang saya sudah mulai menikah, saya sendiri. Kelas 1 SMA saya mulai sendiri, karena orang tua sudah meninggal semuanya. Di situ saya harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan materi saya. Saya dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya, baik kebutuhan hidup saya, makan saya, kebutuhan pendidikan saya. 1 tahun saya berjuang habis-habisan. Pulang sekolah, kerja, sampai malam, habis itu istirahat, pagi berangkat lagi. Bahkan setiap minggu pagi jam 3, saya jual balon sampai jam 7, jam 8, nanti baru saya masuk sekolah minggu. Nah, hal itu terus saya lakukan kurang lebih 1 tahun. Pada tahun kedua saya sudah putus asa, saya sudah nggak kuat. Lebih baik saya bekerja saja, saya capek. Saya untuk meneruskan sekolah kelas 2 saya capek. Akhirnya 2 minggu saya tidak sekolah. Di saat saya tidak sekolah, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat yang kedua untuk saya. Kakak rohani saya datang, saya bersyukur, ya dia datang kepada saya, berkali-kali dia mencari saya, mengunjungi rumah saya, nggak dapat, karena saya memang pergi. Suatu hari dipertemukan, Tuhan mempertemukan, mengizinkan kami boleh bertemu. Ketika saya melihat dia tidak ada rasa yang namanya marah, dia tidak ada yang rasa namanya benci, tidak. Tetapi saya melihat satu senyum dan harapan dari dia di dalam hidup saya. Dia menyapa saya, dia katakan, saya sudah lama nggak ketemu dengan kamu. Saya kangen, pengen sharing bersama kamu. Akhirnya kami sharing, kami membuka, setiap pembicaraan demi pembicaraan saya buka. Ya. Saya mengatakan bahwa saya sudah capek. Saya lebih baik kerja. Akhirnya dia bilang 3 kata yang dia jelaskan sama saya. Yang pertama dia bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Karena ada rencana indah dalam hidupmu, hanya proses yang kamu jalani mungkin tidak sama dengan yang kamu harapkan. Yang kedua, dia bilang, saya bukan saudaramu, ataupun keluargamu, bahkan bukan tetanggamu. Tetapi saya mengasihimu. Dan mimpi saya terhadap kamu bukan seperti ini. Dia menaruh mimpi di dalam diri saya, yang sebenarnya mimpinya bukan putus di kelas 2 SMA. Dia mempunyai mimpi. Yang ketiga dia bilang sama saya, apakah dirimu saat ini tidak mengasihi dirimu sendiri? Sedangkan saat ini nyata-nyata ada 2 pribadi yang begitu mengasihi kamu dan berharap mimpi itu bisa terwujud. Di situ saya disadarkan. Terima kasih Tuhan. Saya disadarkan. Saya diubahkan. Ternyata belas kasihan yang diwujudkan dengan suatu tindakan itu bisa menyentuh setiap hati seseorang. Mampu mengubahkan setiap hati seseorang yang mungkin saat itu mulai gelisah, down, putus harapan. Dipulihkan, ada satu kesegaran yang baru. Bahkan ketika setelah selesai, kakak rohani saya bilang seperti itu, saya bilang begini. Kalau bahasa Jawanya, Mbak, saya sudah nggak punya peralatan sekolah. Saya sudah nggak punya apa. Tas saya sudah nggak punya, buku sudah nggak punya. Terus dia memeluk saya. Dia berdoa bagi saya. Setelah itu dia bilang, besok kamu sekolah, pulang sekolah, kita beli. Kita beli peralatan sekolah. Satu pengorbanan yang dimana ia tunjukkan kepada saya. Di situ saya mengenal, terima kasih Tuhan. Engkau mengubah hati saya. Melalui belas kasihan seseorang yang kau kirimkan kepada saya. Bahkan orang itu bilang ada mimpinya di dalam diri saya. Bayar harga. Dia berani membayar harga. Belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada Matius, dia juga rela membayar harga. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam belas kasihan, itu ada yang namanya tujuan.
ayat yang ke-12, ya, masih di dalam Matius pasal 9, ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di dalam belas kasihan ketika kita menyatakan kepada seseorang, ada satu tujuan. Tuhan memiliki satu tujuan. Tuhan memiliki tujuan atas diri Matius yang bukan hanya sekedar dia berubah hidupnya, yang bukan sekedar dia meninggalkan kebiasaannya, tetapi ada satu tujuan yang lebih besar lagi. Sakit disembuhkan. Matius bukan hanya meninggalkan hidup lamanya, tetapi kita mengetahui bagaimana hasil akhirnya Matius menjadi salah satu rasul dari ke-12 rasul yang dipilih Tuhan. Mungkin historisnya berbeda, setiap rasul-rasul. Tapi bagaimana kita melihat latar belakang Matius yang dulunya seperti apa? Yang dulunya mungkin kehidupannya bersama dengan orang-orang berdosa, pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghampiri, ada satu belas kasihan, ada tujuan Tuhan Yesus atas hidup Matius, agar ia bisa dipakai di dalam satu pekerjaan yang besar, di dalam tujuan daripada Tuhan. Bahkan ketika kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat anak-anak FC, anak-anak PK, ketika ada belas kasihan di dalam diri kita, ada satu tujuan yang besar. Kita melihat anak-anak ini ada potensi, anak-anak ini nanti bisa meraih mimpi, anak-anak ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nilai integritas, yang memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya. Ketika belas kasihan itu ada di dalam diri kita, ada satu tujuan dari orang-orang yang kita layani, dari orang-orang yang kita datangi. Kita mampu membukakan harapan-harapan mereka atau mimpi mereka melalui belas kasihan yang kita miliki kepada mereka. Ketika Matius dirubahkan oleh Tuhan, kalau orang Jawa bilang dia baru ngeh, ternyata hidupnya itu berharga. Ternyata Tuhan memberikan rencana tujuan yang lebih daripada yang ia pikirkan. Bukan hanya sebagai pemungut cukai, tetapi dia dipakai Tuhan menjadi rasul-rasul. Salah satu rasul yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita percaya dengan belas kasihan yang kita miliki, yang kita aplikasikan, yang kita tunjukkan kepada setiap anak-anak yang kita layani saat ini. 10 tahun, bahkan 20 tahun, mungkin 5 tahun yang akan datang. Mereka lahir sebagai generasi-generasi yang mampu memimpin, menjadi seorang pemimpin. Bahkan ketika saya diubahkan hati saya, dari seorang kakak rohani saya masih ingat sekali bagaimana senyumnya, bagaimana ketika ia datang kepada diri saya. Sampai saat ini, saya masih sangat jelas sekali dia datang dengan penuh harapan, dengan senyumnya, dengan sukacita, menaruh harapan kepada diri saya. Begitu juga ketika kita, dengan belas kasihan yang kita wujudkan. Ada harapan yang besar bagi anak-anak yang saat ini kita mungkin tidak tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia alami. Tapi kita percaya dengan apa yang kita tunjukkan kepada mereka, kita mampu menyentuh hati mereka, kita mampu mengubahkan hidup mereka, kita mampu membuka harapan-harapan yang besar di dalam dirinya, bahwa mereka adalah memiliki satu potensi yang besar. Mereka lahir bukan hanya sekedar menjadi orang biasa, tetapi mereka lahir menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hal yang keempat, bagaimana Tuhan meyakinkan kita untuk kita bagaimana bisa
memelihara suatu belas kasihan. Ketika Tuhan sudah mengubahkan hati Matius, dia tidak berhenti aja di situ. Tetapi Tuhan, kalau kita melihat di perikop-perikop selanjutnya, Matius 9 ayat 36, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka terhadap orang banyak. Belas kasihan tidak hanya berhenti di dalam satu kasus saja, tetapi terus. Supaya apa? Supaya terpelihara belas kasihan itu di dalam diri kita. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberi makan 5.000 orang, dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Bahkan ketika orang banyak mengikuti dia, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh karena apa? Belas kasihan. Lagi-lagi karena apa? Karena belas kasihan. Karena dengan belas kasihan, itu mampu menyentuh setiap hati seseorang. Saya teringat kembali pada suatu kisah nyata dari seorang angkatan perang, tetapi dia di bagian medis, ya. Dan dikisahkan dalam suatu film, filmnya yaitu berjudul Hacksaw Ridge, ya. Dia adalah Desmond Doss, kisah seorang petugas Amerika, ya, tentara Amerika bernama Desmond Doss, yang menolak membawa senjata api dalam bentuk apapun selama pertempuran di Okinawa. Kenapa dia tidak mau membawa senjata api? Ternyata ada pengalaman di dalam dirinya. Satu pengalaman yang dimana dia pernah berkelahi bertikai atau bertengkar dengan saudaranya dan hampir saja dia membunuhnya. Tetapi tidak jadi. Di situ ketika dia membaca Alkitab, dia diubahkan. Mulai dari situ, dia bersumpah. Ia tidak mau menyakiti manusia lain dalam hidupnya. Singkat cerita, pada tahun 1945, ia diterima di satu kesatuan Amerika Serikat. Ya. Dan dia menjadi seorang medis ya, di dalam satu misi. Waktu itu Desmond Doss ditugaskan ke Okinawa, Jepang bersama pasukan Amerika Serikat yang mendapat misi menduduki bukit bernama Hacksaw Ridge yang tengah dikuasai oleh Jepang. Saat melaksanakan tugasnya, itu membuat banyak orang terkesima dan mengakui ketulusan hatinya. Kenapa? Karena ada satu kejadian di mana ia menyelamatkan banyak tentara Amerika Serikat. Sepanjang hari dari pagi siang terjadi suatu pertempuran yang hebat. Terjadi satu perebutan kekuasaan di daerah tersebut, di bukit tersebut, antara pasukan Amerika dengan pasukan Jepang. Banyak korban yang meninggal, tentara Amerika juga banyak. Seharian tentara Amerika bertempur, akhirnya banyak tentara Amerika yang mundur. Karena itu di atas bukit, jadi banyak tentara Amerika yang turun. Sore menjelang malam, Desmond Doss ini juga mau turun. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu dia mendengar satu teriakan, "Tolong! Tolong!" Akhirnya dia tidak jadi turun. Akhirnya dia menghampiri tentara tersebut. Dia mulai menyelamatkan tentara itu. Dia bopong, dia angkat, dia turunkan, karena itu suatu bukit tebing. Jadi dia turunkan. Ketika dia menurunkan satu tentara yang dia tolong, dia bilang sama Tuhan, "Satu lagi Tuhan, biar saya tolong tentara itu." Dia menolong lagi satu. Setelah selesai dia tolong, satu tentara dia tolong lagi. Selesai dia turunkan dari bukit, dia seorang diri. Dia bilang sama Tuhan, "Satu lagi Tuhan." Dan begitu seterusnya sampai sepanjang malam, dia melakukan itu. Ketika dia sudah menolong satu tentara, dia bilang, "Satu lagi Tuhan." Ketika sudah selesai, dia bilang, "Satu lagi Tuhan. Satu lagi Tuhan."
satu lagi. Hingga pagi harinya, sebanyak 75 prajurit tentara Amerika ia selamatkan sepanjang malam itu. Dia melakukan sendiri. Mungkin di saat dia menyelamatkan, banyak peluru, banyak resiko tentara Jepang bisa melihat dia. Dia membayar harga. Tapi juga dia bilang, Tuhan, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Belas kasihan juga seperti itu. Kita tidak cukup dalam satu kasus. Kita tidak cukup dalam satu aja, selesai sudah. Tidak, tetapi terus. Agar apa? Agar terpelihara yang namanya belas kasihan kita. Sehingga kita akan melihat bukan hanya satu aja yang akan ada harapan untuk hidup mereka. Bukan hanya 2, bukan hanya 3, tetapi kita akan melihat banyak orang yang mencapai harapan mereka. Melalui apa? Melalui diri kita. Karena apa? Karena belas kasihan kita kepada mereka. Saya diingatkan ada satu lirik lagu. Di dalam refnya dikatakan begini bunyi liriknya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Belas kasihan mampu menyentuh hati setiap orang. Belas kasihan mampu mengubahkan hidup menjadi baru. Membuat seseorang bisa berharga seperti emas yang murni. Mampu membentuk suatu bejana yang dipakai oleh Tuhan. Belas kasihan mengajari kita mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, yang selalu mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Belas kasihan mengajarkan kita betapa berharganya orang-orang yang saat ini membutuhkan itu semuanya. Mari, Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kebenaran firman ini, kita belajar, kita sama-sama bagaimana Tuhan mengubahkan sosok Matius. Kita dipakai untuk juga bisa menjadi alatnya, mengubahkan melalui belas kasihan yang kita wujudkan, melalui tindakan kita, melalui pengorbanan kita. Ada harga yang harus kita bayar. Dengan belas kasihan ada satu tujuan, membuka harapan bagi seseorang yang tidak akan pernah berhenti kita wujudkan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sharingkan pada siang menjelang sore hari ini. Biarlah firman ini semakin menguatkan kita, semakin memberikan kita kekuatan yang baru, semakin kita diperkuat dan dipertajam. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mampu mengubahkan Matius Tuhan. Dengan belas kasihan yang Kau miliki Tuhan. Dengan wujud nyata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan semuanya. Ajar kami juga memiliki belas kasihan itu seperti Engkau Tuhan. Seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Biarlah kami Tuhan menjadi Tuhan alat-Mu Tuhan.
untuk Tuhan membuka harapan-harapan bagi anak-anak yang saat ini kami layani. Bagi setiap orang-orang yang mungkin saat ini Tuhan membutuhkan Tuhan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada worship leader. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, terima kasih kepada Pak Mulyono yang sudah membagikan berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang kiranya dapat mengubah hati kita, dapat memulihkan kembali semangat kita untuk mau belajar seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan, seperti orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Mereka semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Kita mau kita juga terus diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa seperti Kristus, mengasihi dengan penuh, mengasihi tanpa memandang siapapun, bahkan anak-anak SD kita. Terima kasih kepada Pak Mulyono. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kepada yang melayani doa syafaat diserahkan, persilakan waktu dan kesempatan kepada Ibu Nani. Masih baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama nanti kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk setiap kita agar tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita semua tidak mundur dari pelayanan yang ada. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk kiranya setiap kita dalam kerendahan hati dan penuh kasih kita melayani anak-anak desa seutuhnya untuk mencapai puncak potensinya. Bapak Ibu, kita akan angkat doa ini secara bersama-sama. Audionya bisa dihidupkan supaya kita boleh berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sore hari ini untuk firman-Mu. Kami bersepakat sehari berdoa untuk kegiatan kami supaya kami terus hidup setia sampai akhir hidup kami kepada Tuhan. Kami juga terus hidup melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami terima kasih untuk pesan Engkau memberkati untuk anak-anak desa yang melayani hingga semua kurang lebih 7.000 anak desa dapat melayani. Anak-anak ini boleh mencapai potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup tidak pernah surut narkoba, semakin begitu setia mendoakan semua anak lain berpesan tolong mereka memberkati masa depan hamba melayani potensi mereka boleh tereksplor, tergali Tuhan, sehingga Tuhan titipkan kepada setiap masing-masing anak-anak desa ini boleh menumbuhkan potensi mereka Tuhan. Perubahan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Misi ini Tuhan, misi pesan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati semua anak desa di masa depan yang Tuhan sudah rancangkan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun ke setiap anak-anak di desa, mengasihi anak-anak, taruh dalam hati terima kasih Tuhan, berkati mereka, keluarga mereka, menolong Tuhan masa depan anak mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, membawa anak-anak ini boleh mencapai kami sanggup Tuhan mendidik anak-anak dan cara-cara Tuhan. Dalam nama Yesus kami strategi dari Tuhan
Biar kami boleh melihat anak-anak kami bertumbuh, dapat potensinya sesuai dengan yang kerinduan Tuhan, sesuai dengan harapan dan Tuhan cita daripada kami, visi misi yang kami emban Tuhan, biar digenapi dalam seluruh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai semua kami. Sudah kami naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau apa yang kami doakan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pokok doa kita yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga kita akan berdoa secara bersama-sama. Kita doakan agar kasih Yesus mengalir di setiap keluarga, keluarga-keluarga yang ada di Pesat. Ya Tuhan, sembuhkan hati yang terluka, memulihkan istri, orang tua dan anak-anak. Kita juga berdoa. Yang keempat, kita berdoa untuk pembekalan guru dan staf secara online. Kita doakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diskusi, daring dan luring dengan Pak Bambang Budianto, yakni leadership moment. Kita juga akan mengangkat doa ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami terus berdoa di hadapan keluarga besar yang ada, Tuhan Engkau memberkati, seluruh pelayanan memulihkan Tuhan, bagi keluarga semakin rancangan Tuhan, Tuhan memberkati suami istri, orang tua dan anak, seringkali kami doa baik Tuhan, Istri Tuhan boleh terus menolong Tuhan, semakin mengasihi, semakin mencintai, komunitas besar Tuhan, istri menjadi model yang keluarga nyata doa Tuhan, terhadap anak-anak kami. kami menunjukkan Tuhan kasihan keluarga besar kami dimanapun Tuhan, jangan masalah yang kami hadapi, masalah-masalah yang dihadapi memecah belah di keluarga Tuhan, menghambat beritanya pelayanan-pelayanan buat kami, yang membuat kami semakin kami saling turun atas keluarga kami, anak-anak, seluruh keluarga kami, di setiap anak-anak nugrah, lindungan, keluarga kami yang belum percaya akan suami istri Tuhan juga akan tolong memulihkan Bapak dalam nama Yesus, hadir memberi damai sejahtera dan kekuatan kasih karunia Tuhan, memberikan sukacita ilahi dalam setiap keluarga demi keluarga, orang tua diberi kemampuan membimbing anak-anak dengan kasih, dengan takut akan Tuhan, tolong kasih kepada orang tua dengan kami makin dekat dengan Tuhan, apabila ada Tuhan, keluarga kami, Tuhan dalam hidup setiap anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan menolong anak-anak kami. yang sungguh-sungguh tidak bertumbuh di dalam kasih, Dekat dengan terus itulah kami bertumbuh dalam kasih. nama Yesus Tuhan, tolong Kasih kami. Bapak. online Tuhan, kami berdoa yang ada Bekalan melalui pembekalan secara online Tuhan, kapasitas Maka dilaksanakan di dalam ditambahkan Tuhan, pengetahuan hikmat daripada Tuhan sumber daya manusia untuk juga kerohanian kami lebih memajukan di dalam pelayanan tidak mengurapi hamba-hamba yang tidak kami bisa melayani, meningkatkan itu pemahaman, dilengkapi di dalam meningkatkan semua hal yang diharapkan pembekalan ini melalui setiap diskusi berkati pembelajaran setiap yang ada. SDM, Terima berkati setiap kasih Bapak, staf-staf terima semuanya kasih. Tuhan, baik guru-guru, Syukur kami mentor-mentor serahkan semua semuanya ke supaya Tuhan kami. pakai dan Dalam berbicara nama kepada Yesus Kristus, di saluran berkat menjadi saluran hikmat bagi kami. Biarlah Engkau boleh dibentuk melalui hamba-Mu ini, Bapak. Urapi hamba-Mu ini dalam nama Tuhan. Amin Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan terus berdoa. Kelima kita akan berdoa agar anak-anak muda dapat mengembangkan kemampuannya dengan aktif pemikiran yang ada sehingga kebangkitan generasi muda dapat dirasakan secara nyata. Kita juga berdoa yang pokok doa ke-6, yakni berdoa untuk generasi muda dijauhkan dari berbagai kejahatan yang dapat membelenggu masa muda dan anak-anak muda dapat menjaga hidup mereka untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dua pokok doa ini juga akan kita naikkan secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami Terima kasih, berdoa Bapak. untuk Ya Tiada Tuhan, henti-hentinya pembangunan kami yang ada di berdoa. bangsa ini Tuhan. Dapat Secara khusus anak tahu muda boleh memiliki hati yang berperan aktif merindukan untuk bangsa pengembangan Indonesia ini kemampuan sehingga boleh bersumbangsi bagi pembangunan di bangsa ini. Berdoa di dalam nama Yesus, peran generasi muda sungguh-sungguh dinyatakan apabila mereka pembangunan Indonesia Tuhan dari berbagai sidang akan berdampak kali anak muda mengekspresikan kemampuan dan kontribusi menunjang kehidupan orang-orang muda Tuhan. generasi Generasi muda muda ini menentukan dari segala hal yang jahat, perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pesta pora kemampuan anak muda ini menjadi anak-anak nama yang Yesus Tuhan. bentengi hidup generasi muda ini Mereka Tuhan. sungguh-sungguh bertumbuh. Tunggu hidup generasi muda di bangsa Tuhan, tangannya Itu mereka yang akan Tuhan melalui bangsa bangunan ini di Tuhan. bangsa ini. Terima kasih komunitas Bapak. mereka, Tolong generasi muda generasi mereka yang terjerat dalam narkoba, dalam obat-obat yang terlarang. Tuhan Engkau menolong mereka. generasi muda ini Tuhan, Memulihkan mereka, Tuhan menebus mereka, Tuhan menyelamatkan Generasi mereka. yang akan tidak Terima Tuhan, kasih Bapak, hilang kami lenyap mengucap syukur mereka kepada Engkau untuk menjadi generasi negeri yang muda ini terpengaruh dari Tuhan. hal-hal yang tidak Kesempatan yang luar biasa telah roh menjadi kudus baik, menjadi filter bagi mereka, sangat baik. bagi Terima pendengaran kasih Roh mereka, Kudus, kami Berdoa di dalam berdoa nama di mata dalam nama mereka, Tuhan Yesus. roh kudus yang akan selalu mengingatkan mereka. jangan rancangan iblis ini yang merebut jiwa-jiwa mereka, Haleluya. yang mencoba menjerumuskan anak-anak muda ini dari berbagai kehidupan yang tidak benar. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati generasi muda ini Tuhan. Jauhkan dari segala ajaran-ajaran sesat, dari segala kehidupan rusak Ya, generasi mereka Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Generasi muda adalah generasi yang takut akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan, segala hal yang tidak benar yang membelenggu mereka, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan anak muda ini Tuhan. Generasi penerus, generasi Yosua. Haleluya. Di anak muda yang saat ini ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus, mereka adalah harapan setiap keluarga, anak muda harapan gereja, anak muda adalah harapan bangsa ini. Tuhan, Kau menyelamatkan setiap kehidupan anak-anak muda di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan, bahkan jauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini boleh bersama-sama mengangkat doa kami di hadapan Tuhan. Engkau memberkati secara khusus Bapak setiap komunitas pesat dimanapun berada saat ini Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan, Kau memberkati pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang bersedih Tuhan hiburkan. Bahkan setiap rekan-rekan kami dimanapun berada dalam pelayanan Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami pada sore hari ini Bapak. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang boleh melayani pada sore hari ini ya Bapak. Pimpin pujian terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Berkati tambahkan talenta berlipat-lipat ganda pengurapan daripada surgawi menjadi bagian milik mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, ini doa kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang memimpin pujian, Bumina Nita. Terima kasih untuk Bu Nani yang sudah memimpin untuk doa ibadah kita sore hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah komunitas kita, komunitas pesat pada sore hari ini. Dan sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan sekali lagi, nyanyikan pujian sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan kepada Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan pada siang menjelang sore hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah apa yang telah kami terima semuanya Tuhan, kami percaya adalah berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang saat ini boleh kami bersama-sama Tuhan Yesus menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mengingatkan kami, dan bahkan Tuhan setiap apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan, semuanya Tuhan benar dan baik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati apa yang akan kami kerjakan, berkati apa yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-berkat kasih karunia-Mu Tuhan, berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia yang melimpah, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih kepada hamba Tuhan, kepada kami, bahkan kita semua yang terima kasih Pak Mulyono pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami mohon maaf jika dalam hari ini ada gangguan sinyal atau ada hal-hal yang terjadi yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Juta dan teman-teman. Terima kasih Pak Mol. Ya Bu, makasih semuanya. Pak Seli, Bu Nani, Sembiring, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus Ketemu berkati. Jumat besok. Ketemu Jumat besok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul, semuanya nih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Seli. Terima kasih Pak Mul. Oh, Bang Horas. Terima kasih Bu Nani sendiri. Terima kasih Bu Nani. Pelayanan Terima hari kasih ini. Bang Horas, Bang Manalu. Terima kasih Bu Juwita bersama tim. Terima kasih Pak Mulyono. Ya, Thank you. makasih Bu. Terima kasih, Tuhan berkati Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Dinar.